Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu guru saya pernah cerita bahwa dalam satu momen beliau pernah satu tempat duduk bersama biarawati dalam satu gerbong kereta ya. Kemudian ada satu pertanyaan menarik bagi saya. Satu pertanyaan yang dilontarkan kepada si biarawati tersebut. Kira-kira kalau seandainya seluruh kitab suci dari seluruh agama di dunia ini dihancurkan atau dibakar atau dimusnahkan, kira-kira agama mana yang bisa mengembalikan kitab suci tersebut? Kemudian secara spontan biarawati menjawab adalah agama Islam, kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena seluruh kitab suci di dunia itu tidak ada yang bisa menghafalnya kecuali kitab suci Al-Quran yang sampai sekarang bisa dihafal oleh bahkan anak kecil sekalipun ya. Apa relevansi pada pembahasan kita kali ini? Mari kita simak dengan seksama. Disadari atau tidak, diyakini atau tidak oleh agama Islam atau tidak bahwa Islam itu adalah agama yang empiris, yang rasional dan universal. Maksudnya apa? Dikatakan empiris karena dalam semua literatur bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dari sumber hukumnya. Misalnya Al-Quran atau hadis atau ijma' dan qiyas. Seperti yang kita tahu ya, kalau kita kerucutkan kan sumber hukum Islam ada yang sumber hukum Islam sekunder sama hukum primer dan sekunder. Kalau primer berarti Al-Quran, kemudian hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Adapun yang sekunder bisa kita bagi menjadi ijma' dan qiyas. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam risalahnya Ar-Risalah. Nah, walau bagaimanapun tetap ya tidak semua ajaran-ajaran dalam agama Islam itu bisa dirasionalkan, karena kalau dalam konsepnya itu ada yang sifatnya ta'akuli sama ta'abudi, yang sifatnya bisa diterima dengan akal, adapun yang juga ada yang bisa diterima secara ta'abudiyah, maksudnya udah kita terima aja, nggak usah banyak tanya. Misalnya kenapa kok rakaat dalam sholat duhur itu 4 rakaat, kenapa kok Isya itu 4 rakaat, kenapa subuh cuma 2 rakaat dan sebagainya. Itu kan sifatnya ta'abudiyah ya, tidak perlu banyak tanya. Tetapi ala kulli hal, secara garis besar Islam itu bisa dicerna dalam sifatnya ta'akuliyah, bisa dicerna dalam bisa diempiriskan, bisa dirasionalkan. Misalnya kalau kita seperti definisi yang sudah jamak kita ketahui kan, Al-Quran itu kan diriwayatkan oleh seluruh sahabat yang sifatnya mutawatir. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Al-Quran kan dari Allah, kemudian malaikat Jibril, kemudian ke Rasulullah, kemudian disampaikan kepada para sahabat yang periwayatannya itu secara mutawatir. Jadi dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu mutawatir, tidak ada keraguan sama sekali, kecuali beberapa firqah saja ya. Karena disadari atau tidak, seluruh firqah baik itu firqah yang diklaim sesat atau tidak itu mengakui bahwa kemutawatiran Al-Quran, kecuali si Syiah Rafidhah ya, Syiah Isna Asyariyah yang mengatakan bahwa kata imam-imam mereka bahwa Al-Quran itu ada yang sudah dipangkas, ada sepertiga dari Al-Quran yang ada saat ini hanya sepertiganya saja, adapun sisanya tuh entah kemana, itu kata orang-orang Syiah. Tetapi kayak misalnya Mu'tazilah, termasuk kaum Khawarij yang saling gandrung pada Al-Quran, kemudian Qadariyah, itu mereka mengakui Al-Quran. Adapun pembahasan berikutnya yaitu hadis yang menurut mereka masih diragukan. Tapi pembahasan nanti kita graduasikan ya. Bahwa seperti yang tadi kami sampaikan bahwa Al-Quran Islam itu adalah agama yang paling rasional, bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Kalau yang tadi kita bahas adalah Al-Quran sudah pasti ya, sudah qat'i, tidak bisa kita bantah. Bahkan kata seluruh jumhur ulama mengatakan bahwa siapa yang meragukan satu huruf saja dalam Al-Quran maka dia bisa kafir. Bayangkan, bisa kalau kita meragukan kayaknya ini bukan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban misalnya ya, diganti menjadi wa bi ayyi ala. Maka keraguan terhadap huruf yang cuma satu antara wa dan fa itu bisa menyebabkan goncang iman kita. Itu pendapat dari Imam Suyuti kalau nggak salah yang mengatakan bahwa ini sudah final ya. Kemudian ada sumber hukum Islam yang lain selain Al-Quran yang sifatnya juga mutawatir, yaitu hadis. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan kita pada video singkat kali ini, bahwa sumber hukum Islam yang primer selain Al-Quran adalah sumber hukum Islam hadis. Tapi hadis dalam tanda kutip dalam pembahasan ini sangat panjang ya, kalau kita belajar ilmu usul hadis atau mustalahul hadis, ini
hadis itu kan kalau secara garis besar ada yang disebut dengan hadis mutawatir dengan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang kalau dalam setiap transmisinya, dan tidak ada kedustaan di dalamnya. Maksudnya kalau misalnya hadis mutawatir kan seperti ya sama, definisi mutawatir dalam hadis dengan dalam Al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir itu hampir sama ya. Maksudnya diriwayatkan oleh banyak sahabat yang kalau secara konsensus, secara uruf, secara umum itu tidak mungkin ada kedustaan. Sama, hadis juga demikian, sehingga hadis yang punya derajat mutawatir itu masuk pada sumber primer, sumber utama dalam sumber hukum Islam. Hadis mutawatir memang tidak mendominasi ya dalam sumber hukum Islam, tetapi ada, kita yakini, bahkan kalau kata sebagian ulama-ulama ahlus sunnah mengatakan bahwa siapa yang mengingkari hadis mutawatir maka dia kafir. Kayak misalnya Imam Suyuti, Imam Ibn Hajar, Ibnu Qayyim, kemudian Imam Nawawi dan sebagainya. Karena manhaj ahlus sunnah itu sepakat dengan hadis-hadis mutawatir. Sampai nanti pada muncul, kalau dalam kitab risalahnya Imam Syafi'i kan, risalah kan mengatakan bahwa ada 3 golongan orang-orang ingkar sunnah atau Qur'aniyun, mengatakan bahwa mereka yang sangat gandrung terhadap Al-Quran, sangat fanat terhadap Al-Quran, tetapi mereka menyingkirkan hadis-hadis yang sifatnya ahad, bahkan hadis-hadis mutawatir. Itu semenjak munculnya faham Mu'tazilah ya. Kalau sebelum ada faham Mu'tazilah yang digagas oleh Wasil bin Atha itu kan, bahwa hadis itu dipercaya, diakomodir dan diamalkan oleh seluruh orang-orang muslim ketika itu. Kemudian sampai nanti muncul orang-orang ahli ra'i, orang-orang yang berpedoman pada akal, berpangku pada akal. Mereka mengatakan bahwa hadis itu tidak rasional karena transmisi antara satu generasi ke generasi lain itu tidak bisa dioptimalisasikan secara penuh. Maksudnya tidak kredibel, barangkali di dalamnya ada kedustaan, barangkali di dalamnya ada campur tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Sehingga nanti muncul ada ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Oke teman-teman, kita masuk pada kelanjutan pembahasan ini ya, bahwa hadis mutawatir ini sudah tidak bisa diganggu gugat. Maksudnya hukum sumber satu strata di bawah Al-Quran yang sifatnya juga mutawatir. Nah, yang menjadi pembicaraan kita dan para banyak ulama, baik itu ulama modern atau ulama-ulama klasik, itu adalah hadis yang pembagian berikutnya, yaitu hadis ahad. Kalau hadis mutawatir sudah jelas ya kita pahami ya, bahwa diriwayatkan oleh lebih dari 10, ada yang mengatakan lebih dari 20, ada yang mengatakan harus lebih dari 50. Itu intinya uruf aja, sesuai dengan pengakuan dari setiap wilayah. Selama di dalamnya tidak ada kedustaan untuk dalam periwayatan. Contohnya apa hadis-hadis yang sifatnya mutawatir? Memang tadi yang tadi kami katakan ya, bahwa hadis mutawatir sifatnya tidak mendominasi seperti hadis ahad. Tetapi hadis mutawatir ini sangat usul, sangat pokok dalam ajaran Islam, sehingga siapa yang mengingkari hadis mutawatir ini bisa kufur. Kalau misalnya kita contohkan hadis mutawatir, kalau dalam syairnya siapa tuh, Syekh Muhammad bin Ali At-Thayyib ya, mengatakan bahwa kalau yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwa salah satu dari contoh-contoh hadis mutawatir, misalnya kalau dalam syairnya ya, misalnya mimma tawattara hadis man kadzab. Misalnya di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan, itu hadis man kadzab. Kemudian waman bana lillahi baitan wahtasab, itu nazom ya, mimma tawattara hadis man kadzab. Kemudian waman bana lillahi baitan wahtasab, siapa yang membangun baitullah, rumah Allah dengan penuh keikhlasan, itu hadisnya juga mutawatir. Kemudian hadis tentang ru'yatullah, melihat Allah di surga. Kemudian wal haudu wa ru'yatullah, melihat Allah. Kemudian wasyafa'ah, hadis tentang syafaat juga mutawatir. Kemudian haud, tentang telaga Rasulullah. Kemudian tentang masul khufain wa hadil ba'du. Masul khufain, hadis tentang syariat membasuh 2 sepatu. Kemudian itu sebagian saja ya. Sebenarnya ada banyak, walaupun sekali lagi hadis mutawatir tidak mendominasi. Ini yang menjadi representasi. Kalau secara klasifikatif,
hadis mutawatir dibagi jadi dua, hadis mutawatir yang sifatnya lafzi dan maknawi. Kalau lafzi itu berarti secara lafat itu sama persis atau minimal perbedaannya pun tidak signifikan dan maknanya lebih sama lagi. Maksudnya pelafatannya dari transmisi satu ke transmisi yang lain itu sama. Misalnya yang sering dicontohkan oleh para muhaddis itu misalnya hadis man kadzdzaba alayya ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu diriwayatkan oleh banyak sahabat dan banyak generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai nanti pada mukharrij orang-orang para ulama-ulama yang menulis hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya. Adapun hadis maknawi, hadis mutawatir maknawi ini lebih banyak lagi karena walaupun secara lafzi itu berbeda tetapi akan mengerucut pada makna yang sama. Misalnya hadis tentang azab kubur itu mutawatir. Hadis tentang membangun rumah, Allah akan tentang fadilah membangun rumah Allah ya, dengan membangun masjid dan sebagainya, itu hadisnya mutawatir tetapi mutawatir yang maknawi. Dan masih banyak lagi. Bahkan beberapa ulama menghimpun hadis-hadis yang secara, kan kalau kita pernah punya kitab tentang ini, misalnya kitab-kitab hadis qudsi, hadis-hadis maudhu, ulama-ulama salaf juga banyak, ulama-ulama klasik membahas merangkum kitab hadis-hadis yang sifatnya mutawatir. Misalnya Imam Suyuti dalam kitab Al-Azhar Mutanathirah ya, yang fi ahadits mutawatirah, hadis-hadis yang mutawatir. Imam Suyuti merangkum banyak sekali ternyata hadis-hadis yang mutawatir, yang menurut Imam Suyuti standar minimum hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh 10 transmitor, maksudnya 10 orang dari setiap periwayat ke periwayat lain ya. Dan kalau Imam Nawawi misalnya mengatakan paling tidak ada 50, Ibn Hajar paling tidak ada 80 dan sebagainya. Nah, kemudian masuk pada pembahasan yang tadi kami bahas, yang kita singgung tadi ya, maksudnya hadis tentang hadis ahad, lawan kata dari mutawatir. Kalau ahad itu secara bahasa kan satu ya, maksudnya hadis yang diriwayatkan tidak lebih dari mutawatir. Maksudnya satu itu bukan satu-satu ya, bukan satu orang, tapi kurang dari, ada yang mengatakan kurang dari 10, kurang dari 5, alhasil bisa terjadi dhon, bisa terjadi dugaan apakah dia benar-benar hadis atau tidak. Sehingga dalam pembahasan hadis ahad ini pembahasan yang sangat panjang, sangat detail. Bahkan kalau dalam kitab-kitab mustalah hadis, pembahasan tentang hadis ahad itu bisa lebih dari 2/3 dalam kitab tersebut ketimbang dari hadis mutawatir, karena pembahasan hadis mutawatir akan final pada pembagian lafzi sama maknawi saja. Tetapi kalau dalam pembahasan hadis ahad itu bisa lebih dari itu, karena nanti pembahasan hadis ahad itu akan dibagi menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama yaitu hadis yang sifatnya makbul dan hadis yang sifatnya mardud. Kalau makbul itu diterima, adapun yang mardud itu yang ditolak. Makbul itu ya berarti hadis yang hasan sama sahih, hadis yang hasan dengan sahih. Adapun yang mardud berarti hadis yang akan nanti kita jabarkan ya. Kita masuk dulu pada hadis yang makbul. Makbul itu berarti hadis yang diterima, yang hasan dan sahih. Mungkin sangat sering kita dengar ya apa yang disebut dengan hasan dan sahih, dan ulama muhaddisin juga memberikan indikator apa saja yang menjadi indikasi bahwa hadis ini tergolong pada hadis yang hasan dan sahih. Kalau secara umum perbandingan hasan sahih kan hanya sedikit ya. Ada yang mengatakan hasan sahih itu hanya dari perawinya saja. Perawi itu thiqah dan soduk. Jadi kalau hadis sahih perawinya itu thiqah. Kalau yang hadis hasan itu perawinya soduk. Thiqah itu berarti dapat dipercaya. Kemudian ada yang mengatakan dhabtur rawi, tepat dalam hafalan, jadi tidak salah. Adapun hadis yang hasan itu kalau hadis yang sahih itu tamamud dhabt, tepat hafalannya. Ingatannya tepat, maksudnya tidak keliru, tidak terbalik dalam meriwayatkan dan sebagainya. Adapun kalau hadis hasan itu hanya sebatas dhabtur rawi. Jadi beda ya, tamamud dhabt sama dhabtur rawi. Jadi tamamud dhabt berarti sempurna hafalan, sempurna dalam ingatan, dalam segala ingatan mereka para muhaddis. Adapun kalau dhabtur rawi berarti sebatas dhabt saja. Jadi ini perbedaan yang sedikit, yang tidak begitu signifikan ya antara hasan sama sahih. Tapi ada, kalau kita rangkum dari beberapa definisi di setiap kitab mustalah hadis, itu akan mengerucut pada 4 atau 5 indikator. Yang pertama yaitu ittisalus sanad, yang tidak mungkin kita bantah ya, bersambungnya sanad.
Karena kalau ada satu saja sanad yang terputus maka sudah selesai hadisnya dhaif. Dan nanti dhaifnya nanti akan bermacam-macam ya. Kemudian setelah bersambungnya sanad, kita lihat lagi kualitas hadis tersebut. Apakah perawinya itu tadi yang kami katakan ya, apakah perawinya itu sodik atau soduk atau sikoh. Kalau soduk berarti dia sikoh. Kalau sikoh berarti hadisnya kualitasnya sahih. Kalau status perawinya itu soduk, berarti adalah hadisnya hasan. Atau kalau dalam indikator lain adalah rawi yang adil. Kemudian ini yang tidak ada perbedaannya, yaitu khuluhu minal illah, bebas dari ilat. Kemudian khuluhu minasyudud, bebas dari syad. Apa itu ilat, apa itu syudud, akan sedikit kita bahas ya. Kalau illah ini sama tapi berbeda, serupa tapi tak sama ya. Kalau syad, ini kita bahas syad dulu ya. Kalau syad itu hadisnya perawinya soduk, perawinya thikoh, perawinya adil, bisa dipercaya. Tetapi ternyata hadisnya syad, menyelisihi banyak dari hadis. Misalnya apa? Ada banyak ya sebenarnya kitab-kitab yang pembahas hadis-hadis yang dia itu hadisnya hasan, hadisnya sahih, tetapi punya syad. Maka statusnya barangkali tetap sahih, tetap hasan, tetapi dalam tanda kutip. Misalnya hadis tentang menggerakkan jarinya. Kita sering dengar ya hadis mungkin kita pernah lihat ketika ada Rasulullah kok menggerakkan jari. Ini hadisnya hasan sahih, tetapi diriwayatkan oleh salah satu perawi di dalamnya adalah Zaidah bin Qudamah. Ada salah satu perawi yang perawinya beliau seorang tabi'ut tabi'in atau tabi'in. Beliau seorang yang soduk, yang sikoh juga, yang adil juga. Ketika beliau meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu menggerakkan jari-jarinya, ya Zaidah bin Qudamah ini. Dan beliau menyelisihi banyak dari perawi yang lain. Jadi satu perawi yaitu Zaidah bin Qudamah meriwayatkan satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah menggerakkan jarinya, hadis yang sahih. Sedangkan lebih dari 10 perawi mengatakan ketika Rasulullah tahiyat, hadisnya jari beliau tidak menggerakkan. Nah, itu adalah syad. Jadi sama-sama sahih. Kalau kita himpun seluruh hadis yang Rasulullah ketika tasyahud mengacungkan jari, itu seluruh para perawi itu Rasulullah mengacungkan jari tanpa menggerakkan jarinya. Tetapi ada satu perawi yaitu Zaidah bin Qudamah, di mana beliau seorang soduk yang sikoh, yang adil, tetapi merewetkan bahwa Rasulullah menggerakkan jarinya. Dan dari sahabat yang sama juga, yaitu Ibn Umar kalau nggak salah, kalau juga Abu Hurairah. Kemudian yang ilah juga, hadisnya terbebas dari ilat. Dan ilat ini lebih kompleks lagi. Kalau saat itu kan menyelisihi ya. Jadi sifatnya lintas redaksi. Jadi perbandingan, kalau syad itu sifatnya lintas redaksi, bisa dibandingkan antara redaksi hadis satu dengan redaksi hadis lain. Kalau ilat itu adalah personal hadis itu sendiri. Jadi pribadinya hadis itu sendiri, redaksinya itu sendiri. Maksudnya apakah hadis itu punya kecacatan? Maksudnya catat adalah bisa disanggah atau tidak. Misalnya hadis yang ilat, misalnya man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia seperti kaum tersebut. Ini kan hadisnya masih ngambang, masih punya ilat ya. Maksudnya apakah kalau kita misalnya orang-orang Nasrani misalnya kan mereka suka pakai jas, pakai dasi, pakai celana kain dan sebagainya. Kalau seandainya kita pakai jas, pakai dasi, apakah kita seperti mereka? Kan ilatnya banyak, bisa kita sanggah ya. Tidak mungkin langsung menjudge bahwa kalau orang muslim pakai dasi dia seperti mereka orang-orang kafir dan sebagainya, nggak mungkin ya. Itu adalah hadis yang punya ilat. Dan pembahasan kitab-kitab tentang ilalul hadis itu sangat banyak disanggah, banyak dikutip oleh banyak ditulis oleh para ulama. Misalnya Ilalul Daraqutni, kan beliau punya, Imam Daraqutni itu punya kitab, salah satunya Al-Ilal, salah satu hadis-hadis yang punya ilat. Atau misalnya Ilalul Hakim, Imam Hakim juga beliau punya, atau Abi Hatim juga beliau punya kitab-kitab ilal. Intinya antara ilal sama syad itu sesuatu yang serupa tapi tak sama. Kalau syad itu tadi yang kami bahas ya, punya sedikit keganjilan antar redaksi. Kalau ilat itu punya keganjilan dalam redaksi itu sendiri.
Nah, kalau sudah terbebas dari itu semua, maka hadisnya sahih. Ini bisa kita bayangkan ya, betapa ketat pembahasan upaya dari seorang ulama muhaddis dalam menghasilkan sebuah hukum hadis itu sahih, hasan atau dhaif. Nah, kemudian kita beranjak pada hadis yang mardud. Ini pembahasannya kita persingkat sesingkat mungkin ya, walaupun nanti videonya agak panjang. Tetapi pembahasan tentang ilmu hadis itu kan tidak mungkin kita bahas dalam 1-2 pertemuan. Mungkin insya Allah akan kita buat beberapa seri video tentang hadis ini sendiri. Kemudian kita masuk pada hadis yang sifatnya mardud, hadis yang tertolak. Hadis yang tertolak ini pembahasannya lebih panjang lagi. Kalau tadi hadis yang sahih itu kan nanti ada pembagian juga ya. Nanti kalau dalam hadis sahih hasan ada yang disebut dengan hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis hasan gharib, ada hasan li ghairihi dan sebagainya. Hadis mustafid dan sebagainya itu ada banyak pembahasannya, tapi bukan pembahasan kita kali ini. Yang penting kita ketahui dulu, ternyata Islam itu sangat kompleks dalam menghasilkan hukum, sehingga sumber hukum primer yang akan menjadi hujah bagi seluruh umat muslim itu didapat dari sumber yang rasional, yang empiris, yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Adapun hadis-hadis yang kedua yang akan kita bahas yaitu hadis yang sifatnya mardud, hadis yang tertolak. Nanti juga akan ada pembahasan lain, ada pembagian yang lain ya, pembagian yang lebih spesifik hadis-hadis mardud itu apa. Hadis mardud kalau secara garis besar hadis yang tertolak. Hadis yang tertolak nanti bisa ada yang masuk pada 2 klasifikasi. Ada hadis yang punya asal, fihi aslun, punya sumber, atau la aslalah, atau yang tidak punya sumber. Maksudnya hadis mardud yang punya sumber, maksudnya bisa dilihat dari indikator seorang perawinya, yaitu seorang yang barangkali dia seorang pendusta atau dia fanatik pada madhab dan sebagainya. Nanti ada pembahasan yang lain ya, pembahasan sendiri. Atau hadis yang la aslalah, yang tidak punya sumber. Ternyata hadis ini banyak disampaikan oleh para mubalik, para ulama, ternyata ketika ditelisik hadisnya itu tidak punya sumber. Kayak misalnya banyak ya ulama-ulama Salafi yang menyanggah tentang kitabnya hadis Imam Ghazali, di mana mereka saudara kita dalam akidah Salafi mengatakan bahwa 80% dari hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin itu hadisnya dhaif, bahkan maudhu, bahkan palsu. Karena sifatnya la aslalah. Karena dalam tahqiq kitab Ihya Ulumuddin itu banyak ditahqiq oleh para ulama itu la aslalah, tidak punya asal, tidak punya sumber dan sebagainya. Tapi ala kulli hal pembahasan hadis tentang dhaif itu lebih sangat panjang lagi ya. Nanti ada hadis yang mudallas, ada hadis munqati, ada hadis mudraj dan sebagainya. Insyaallah nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Intinya kalau kita simpulkan ya, sekali lagi Islam itu agama yang sangat rasional, bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Sehingga siapa yang menggugat Islam, siapa yang menggugat tentang sumber hukum Islam itu adalah mungkin dia kurang referensi. Kalau orang Mu'tazilah saja bisa menerima Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu mutawatir, bahkan sebagian Mu'tazilah itu menerima hadis yang mutawatir, sekalipun nanti banyak yang tidak menerima hadis-hadis yang bertolak belakang dari mutawatir ya, maksudnya dia. Tapi ya pada intinya sumber hukum Islam yang kedua yang bisa kita terima adalah sumber primer yang kedua, yaitu hadis. Hadis nanti kita bagi lagi menjadi hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis mutawatir sudah final ya, karena masuk derajat yang sahih. Adapun hadis yang ahad nanti akan masuk pembagian yang lain, yaitu pembagian yang mardud dan makbul. Yang makbul itu yang sahih dan hasan yang tadi kita bahas. Adapun yang mardud yang tertolak adalah yang punya asli, yang punya sumber dan tidak punya sumber. Tidak punya sumber, misalnya terputus sanadnya dan sebagainya. Nanti akan kita bahas insya Allah pada pembahasan yang lain. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.